Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Saya Irene P. Pelokila, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan atau PPL di SMK Negeri 2 Kupang. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, guru. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Semangat. Apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Siapa yang tidak datang hari ini? Luar biasa. Kita berikan apresiasi. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita awali dengan doa, dan Ibu mempersilakan salah seorang anak untuk memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya Kristen. Berdoa mulai. Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kali lalu? Halo, iya, tentang apa ya? Iya, tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Mungkin ada yang tahu? Tahapan dalam suatu proses. Iya, tahapan di dalam satu proses. Ada lagi yang tahu? Tahapan di dalam satu proses kalau teks prosedur ya. Teks prosedur itu biasanya kalau ada tahapan-tahapan biasanya tertera di mana? Apakah ada di kulit supermi? Pernah lihat? Iya, ada. Ya, masih semangat itu tidak? Suaranya keras. Iya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali lagi tentang teks prosedur dengan KD 3.2 menganalisis sebuah teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur ini tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai ya. Tujuan yang pertama, diharapkan anak-anak semua dapat mengidentifikasi struktur dari teks prosedur ya. Nanti Ibu akan membagikan teks, anak-anak akan menemukan struktur di dalam teks tersebut. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan struktur pembentuk teks prosedur. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis struktur teks prosedur melalui beberapa Ibu mau tanya, siapa yang pernah baca atau lihat video tentang teks prosedur? Adakah? Halo? Iya, tidak ada. Mungkin teks prosedur ini sudah pernah kalian baca, sudah pernah kalian lihat, tetapi belum kalian pahami. Iya. Kali ini Ibu akan menunjukkan sebuah video terkait dengan teks prosedur. Baik anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi struktur teks prosedur. Kemudian yang kedua, menjelaskan struktur pembentuk teks prosedur. Yang ketiga, menganalisis struktur teks prosedur melalui tahap tujuan, langkah-langkah, dan penutup atau penegasan ulang. Nah, pada tujuan yang ketiga ini, anak-anak diharapkan dapat menemukan struktur di dalam teks prosedur yang akan Ibu bagikan pada LKPD yang ada di tangan kalian masing-masing. Sudah paham ini anak-anak? Mana semangatnya? Sudah paham? Sudah. Luar biasa, mantap. Baik anak-anak, mari kita saksikan bersama. Ibu mohon anak-anak menyaksikan video ini. Ini merupakan video tahapan atau langkah-langkah dalam membuat cabung bose. Jangan
Ibu hentikan video ini sampai di sini ya. Kalau ini proses memasak, intinya kalau semua bahannya sudah digabungkan dengan bahan dasar, maka akan menghasilkan yang namanya apa? Jagung goseng ya. Ya, Ibu hentikan videonya. Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah diberikan gambaran atau sebuah tayangan video tentang teks prosedur membuat jagung goseng. Ya, struktur teks prosedur. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi, berbicara tentang teks prosedur berarti pengaturan pola atau unsur yang harus ada di dalam sebuah apa? Sebuah teks ya. Untuk struktur yang pertama ada tujuan. Tujuan itu terletak selalu pada bagian pengantar atau pada bagian awal ya. Tujuan selalu terletak pada bagian pengantar atau pada bagian awal. Dan tujuan merupakan informasi yang akan dicapai dalam sebuah teks prosedur. Nah, pada bagian yang kedua ada langkah-langkah ya. Langkah-langkah atau tadi yang Ibu katakan bahwa langkah-langkah itu sama dengan tahapan-tahapan dalam sebuah teks prosedur, yaitu cara yang ditempuh agar tujuan dapat tercapai. Pada bagian yang terakhir apa namanya? Penegasan ulang ya. Penegasan ulang ini pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca ya. Jadi anak-anak perlu ingat bahwa penegasan ulang ini dia bersifat opsional ya. Bersifat opsional artinya bisa dipakai, bisa juga tidak. Karena tidak semua teks prosedur ada penegasan ulang. Baik anak-anak, kita akan perhatikan pada contoh berikut. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada contoh teks prosedur. Kalau tadi contoh yang pertama dalam bentuk video apa namanya? Prosedur membuat jagung goseng. Yang kedua, ada teks prosedur alur penerbitan KTP. Jadi, pada bagian awal anak-anak dapat melihat bahwa pemohon dia melengkapi persyaratan sebagaimana yang dibutuhkan. Kemudian pada kolom kedua, ketiga, dan keempat itu dia melakukan tahap-tahap. Dan yang terakhir yaitu penutup pada poin 5. Ya, sekarang tugas anak-anak ya, berdasarkan LKPD yang telah Ibu bagikan, diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing. Kemudian tiap kelompok terdiri beberapa orang dan selesaikan LKPD. Setelah itu dikumpulkan. Tetapi ingat, sebelum ada pengumpulan, kalian diminta untuk salah seorang presentasi di depan. Apakah bisa? Bisa. Sekali lagi bisa? Baik. Ya, silakan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan di depan. Ya, anak-anak mohon disimak baik-baik hasil identifikasi salah satu kelompok yang telah berhasil mengidentifikasi struktur teks prosedur. Ya, silakan. 1. Tujuan. UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon siswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari cetak kartu tanda bukti peserta UTBK SBMPTN. C. Penegasan ulang. Dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik secara
ini kita belajar tentang struktur teks yang terdapat ada tiga dalam sebuah teks prosedur, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua langkah, yang ketiga kesimpulan. Dan di dalam ketiga struktur ini tentunya perlu diperhatikan di dalam sebuah teks dia wajib ada, kecuali pada bagian yang terakhir penegasan ulang yang bersifat opsional. Dia bisa ada dan juga tidak bisa juga tidak. Ya, baik. Lewat pembelajaran hari ini, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Ibu minta dari salah seorang anak perempuan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Silakan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dari kelompok 1. Disampaikan dengan suara lantang, boleh duduk, boleh berdiri, silakan. Dari pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui struktur teks prosedur. Melalui struktur teks prosedur, terdapat 3 tahapan, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan pembahasan. Iya, refleksinya lengkap ya. Melalui pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami struktur dari sebuah teks prosedur. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu sudahi sampai di sini. Kita akan kembali belajar pada pertemuan berikut, yaitu masih dalam KD yang sama.